Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Baik, sudah ada yang angkat tangan ya. Jadi angkat tangan itu teman-teman klik mic-nya yang di bawah tengah ya. Sengaja kita share materinya sebelumnya supaya teman-teman bisa mempelajari bahkan mempraktekkan ya. Jadi tahu apakah ya kesulitan yang teman-teman alami ya. Baik, memang sengaja ini langsung untuk tanya jawab ya. Baik, Kak Parni, kita buka. Ada yang mau ditanyakan, silakan mic-nya diklik supaya hijau jadi suaranya terdengar. Silakan Kak. Kak Parni, sorry. Suara Pita terdengar nggak ya? Maaf, baru nyimak. Oke. Siapa lagi tadi? Kak Rasfi. Silakan Kak Rasfi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mic-nya dinyalakan. Diklik supaya hijau. Ada yang tanyakan Kak Rasfi? Enggak ada. Belum ada? Oke. Belum ada. Baik, boleh di-off lagi ya mic. Apakah Kak Ya, Desma ada yang ingin ditanyakan? Kak Desma, silakan. Mic-nya dinyalakan. Oke. Belum ada. Belum ada. Baik. Kak Komari, angkat tangan juga. Silakan Kak Komari. Mic-nya dinyalakan. Jadi untuk angkat tangan itu mic yang birunya diklik aja, nanti akan terlihat seperti mengangkat tangan ya. Mau tanya terkait dengan landing page di Canva itu biolink itu atau gimana ya? Saya belum begitu paham. Ya. Terima kasih. Jadi dari materi yang kita sampaikan tadi adalah itu lebih ke jualan produk atau jasa ya kita ya, yang teorinya di situ. Jadi kakak bisa menyampaikan, misalnya kakak ini apa sekarang usahanya, Kak Komari? Saya herbal sama air minum. Nah, misalnya itu kakak punya produk itu, ya. Tapi kan biasanya kakak punya nama ya, nama kakak store-nya apa gitu kan, biasa gitu. Nah itu kakak tampilkan di situ produk-produk yang kakak punya. Lalu sebentar sambil kita intip materinya tadi ya. Apa landing page itu? Ya, jadi landing page itu sebuah halaman yang dibuat khusus untuk marketing campaign atau iklan. Ya, biasanya terdiri dari apa? Terdiri dari ini. Spesifik, fungsinya khusus ya, penawaran. Pengguna untuk lebih fokus satu produk supaya orang tertarik untuk bertransaksi. Isinya apa aja sih komponennya biasanya? Unique selling proposition. Dari produk kakak itu yang unik beda dari yang lain itu apa? Itu kakak tampilkan di situ. Selain foto-foto produknya kan, pasti ada kelebihan dong, ya kan? Yang biasa kita bilang, lah ini beda loh sama produk yang lain, misalnya kayak gitu. Nah kayak gitu namanya unique selling. Kakak tampilkan di situ, bisa gambar, bisa video, di Canva ini enak gitu. Jadi tampilannya nanti cantik. Terus hero image-nya, kesan pertama yang baik. Jadi foto produknya ya tentu kakak pilihkan yang bagus dong. Tampilannya bener nggak? Supaya menarik orang. Bener nggak? Mic-nya dinyalain aja nggak apa-apa Kak? Betul, Mbak. Betul ya? Lalu ada social proof-nya. Nanti kakak sampaikan juga di situ. Apa sih testimoninya? Setelah orang memakai produk kakak itu apa testimoninya? Di situ ditampilkan gitu loh. Jadi ujung-ujung nanti orang, iya bagus nih produknya gitu loh. Ya kan? Manfaat produknya kakak apa? Itu ditampilkan di situ fotonya, videonya, teksnya ya. Terus ujung-ujungnya kemana nih kalau kita mau order? Itu namanya call to action kan. Kakak arahin di situ. Nah ini semua bisa dirangkum di landing page Canva ini Kak gitu loh. Karena Canva sudah menyediakan gambar,
pilihan teks dan video gitu. Bahkan kita bisa memasukkan gambar dan video kita sendiri ke dalam Canva itu gitu. Begitu Kak Komari. Ya Mbak, terima Nanti kasih. kita Tapi materinya udah sama-sama. di-share di Telegram ya? Iya, di Telegram sama di grup SPD Pusat juga sudah kita share. Iya. Jadi nanti Kita teman-teman pelajari bisa lah. mengulangnya. Masih Silakan. kilas sih kemarin Iya. tuh muka-muka belum begitu detail. Baru tadi sore di-share. Ya, nanti bisa dipelajari lagi ya, dipraktekkan. Jadi kalau kita langsung mempraktekkan nama produk kita yang mau kita jual kan lebih ini ya, biasanya lebih ujung-ujungnya kan nanti bisa kita pakai. Silakan Kak Serhono. Ada yang mau ditanyakan Kak? Ya, ada. Gimana Kak? Belum Ini ada? harus dipelajarin semua ya itu materi-materinya. Kalau Kakak mau mendapatkan kemampuannya supaya bisa mampu membuat landing page sendiri, bisa. Jadi kalau kakak sekarang usahanya apa? Kami cuma petani, tapi kami ini punya aplikasi Shopee, ya toh. Kami yang kayaknya punya Shopee. Berarti kalau di Shopee kan ada produk-produknya tuh, ya kan? Ya, ada. Kami kan sudah daftar afiliator di Shopee itu supaya cepat berkembang, maksudnya tuh cepat laris, orang-orang cepat membeli. Nah, gitu kan, aku ikut seperti ini gitu. Ya memang ada kelas khusus biasanya kalau Shopee ya, kalau untuk yang begitu fokus ke sana gitu. Tapi maksudnya ini salah satu kemampuan buat teman-teman untuk melengkapi keahlian sendiri gitu loh. Kalau nanti teman-teman punya kemampuan landing page bisa untuk produk sendiri, bahkan bisa membuka jasa gitu. Oh, berarti Jasa, harus mempunyai produk sendiri ya? bisa juga, ya bisa punya produk sendiri atau mau jadi reseller atau affiliate kan bisa juga kita. Kayak di Digitalogi kan, Pak Rohana udah jadi member kan Digitalogi ya? Digitalogi belum buka aku. Udah order belum? Iya udah order kan kemarin ya? Belum. Iya masih pelajari semua. Nah di situ ada template websitenya, itu bisa buat landing page nanti. Kalau misalnya ternyata ada orang yang berminat, kemarin member juga ada cerita udah ada yang ini minta dibuatkan landing page. Itu kita bisa buat kisaran harga 100 ke atas ya, karena landing page itu kan banyak halamannya, biasanya di atas 10 gitu. Jadi kemampuan di dunia digital ya, misalnya kemampuan edit ini di Canva ini untuk pemula juga sebenarnya mudah. Bisa dipelajari kalau teman-teman mau. Karena beberapa member baru sering nanya-nanya sama Pita karena sering praktek. Mbak ini gimana? Nggak masalah ya nanya-nanya, nggak usah malu-malu. Nanti berarti kan teman-teman praktek gitu. Ya sama-sama. Jadi bisa dicoba. Di Canva sudah jadi gabung Canva kami. Jadi bisa dicoba Kak, bisa itu kan sudah ada template-nya, bisa coba diedit. Siapa lagi berarti yang ada mau bertanya? Iya terima kasih. Gimana? Enggak apa-apa Kak, kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Tanya Mbak. Ada lagi Kak? Udah, makasih. Tanya Mbak. Oh iya, silakan. Kak siapa? Komari? Ya. Berarti kalau kita sudah praktek, misalkan mau tanya-tanya, berarti bisa ya Mbak ya? Boleh. Ya kapan aja. Ya, oke siap. Wapri ya. Silakan. Oke, siap. Dipraktekkan, apalagi teman-teman sudah ngorder Digitalogi ya. Kalau nggak dipraktekkan sayang. Itu produknya banyak, teman-teman bisa buat jasa. Ada beberapa member baru, pemula loh ya, pemula di Canva, baru belajar ngotak-ngatik sedikit, ternyata ada orderan. Ada yang minta dibuatkan desain gitu. Gitu. Desain kelihatannya teman-teman melihat itu keren, padahal kalau di Canva, kalau kita sudah tahu ilmunya mudah banget. Ya. Makanya dipraktekkan aja, sayang kalau nggak dipraktekkan ilmunya ya. Baik, sebelum kita melanjutkan menunjukkan cara seperti yang sudah kita berikan ya, itu dipraktekkan juga.
Teman-teman bisa praktek sendiri atau ini nanti kita tunjukkan ya. Trik-triknya aja ya. Kadang kita menyampaikan trik dan tips di YouTube-nya karena biasanya itu berdasarkan pengalaman ya. Sebelum kita melanjutkan, apakah ada yang mau bertanya? Kami nih rajin praktek dia. Baru nih buat dia nih, jadi semangat dia nih. Silakan Kak Ami. Silakan Kak Ami. Sementara nggak dulu. Ya sementara nggak dulu Kak Pita. Oh nggak dulu, oke. Udah banyak banget. Sampai mana sih? Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau angkat tangan? Mic-nya ditekan aja ya warna birunya. Oke, belum ada? Baik. Nah, sekarang kita izin bagi layar ya di sini. Jadi tadi sengaja sudah disampaikan di awal bahwa teman-teman yang belum mempunyai akun, ini layarnya kelihatan kecil, diklik aja sekali ya Kak, jadi memenuhi handphone Kakak. Teman-teman harus punya akun Canva ya, canva.com aja, itu jauh lebih mudah, lebih nggak ribet download ya, download aplikasi lagi, install aplikasi lagi. Terus seperti aplikasi-aplikasi yang lain, pada saat teman-teman baru pertama bergabung harus mendaftar dahulu ya. Daftarnya lebih mudah memakai Google ya tentunya. Gitu, memakai Google ya. Setelah kita daftar pakai Google, otomatis terlogin ya, terhubung ya. Terhubung, setelah itu teman-teman tinggal klik template-nya ya. Tadi sudah kita berikan template-nya di sini. Nah, ini ya. Berikut caranya ini. Sebentar, belum nyala. Oke. Nah, ini YouTube-nya ya, cara editnya, lalu ini template-nya. Apa sih Mbak Pita template? Itu yang bisa teman-teman pakai untuk mengedit ya. Teman-teman klik aja, jadi setelah daftar lalu login di Canva-nya, canva.com, teman-teman klik link ininya, template-nya. Diklik. Maka dia akan terhubung ke Canva kita. Ya, Canva kita, dia akan minta gunakan template. Ya, teman-teman klik aja gunakan template. Ya, di sini maka dia akan masuk ke Canva-nya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau kebutuhan teman-teman mau buat untuk produk, silakan. Nah, kalau kita lebih keringkasan ya jadinya. Nah, ini kita lagi coba ringkas tentang cara buat landing page ya. Di landing page juga gitu ya. Jadi ini tadinya template-nya adalah tentang laporan macam laporan individu anak ya. Jadi kalau guru-guru yang di sekolah khusus biasanya mereka ada laporan per anak gitu ya. Nah, itu beliau bisa juga pakai ini. Kan cantik ya kan bentuknya, nah template-nya. Udah jadi teman-teman nggak perlu ribet mikirin apa ya desainnya, nggak perlu. Ini udah cantik nah kan. Kita cuma tinggal ganti teks aja. Jadi di bagian teksnya kita klik ya, maka dia akan muncul ungu-ungu ini, ungu atau biru. Itu berarti kita mau mengedit itu ya. Kalau teks, teman-teman tinggal lihat aja di kiri bawah ada sunting. Diklik sunting, maka dia akan masuk ke sini. Nah, tinggal teman-teman edit ya. Ada 2, di bawahnya kasih nama. Ya kan? Sudah deh jadi halaman 1. Geser halaman 2. Halaman 2 tadi kan bentuknya beda ya. Di sini ada 2 ya, kalau nggak salah tadi. Tapi sekarang Pita ubah, Pita edit dikit, disesuaikan dengan keperluan Pita. Ya kan? Nih. Ya kan? Ini materinya yang awal. Jadi Pita pisah-pisah per nomornya. Oke, 2 halaman sudah. Nah, ini 3. Kalau saya perlunya cuma 2 misalnya. Saya hapus aja salah 1. Gitu ya. Itu udah cantik loh ini. Tuh. Tinggal kita modifikasi sesuai kebutuhan kita. Kalau perlunya 2 ya sudah nanti dihapus salah 1. Gitu. Ya. Terus bagus loh ini cantik. Nah, ini ada
bingkai, ya dibilangnya bingkai. Nah, di bingkai di sini, kalau mau ganti foto tinggal diklik aja gitu ya. Nanti ada pilihan ganti. Teman-teman tentu nggak perlu foto ini ya, ganti dengan foto produk teman-teman. Misalnya sudah diunggah, kalau belum tadi ada ya di fiturnya diunggah file. Kalau sudah masuk, misalnya ini tadi tentang landing page ya. Misalnya kita mau menampilkan produk kita, ya. Nah, di situ kita upload, lalu kita masukkan ke sini. Nah, kan terganti dia otomatis ya kan. Nah, di sini kalau kita mau isi video juga bisa. Ya, misalnya ganti di Canva sendiri sebenarnya ada ya. Video, foto itu ada ya. Ini karena sudah pernah kita klik maka dia muncul. Kalau belum di sini ada lainnya ya, teman-teman klik yang di sini dulu. Baru nanti pilih video ya. Karena ini sudah pernah kita klik maka dia muncul. Ya, muncul di situ. Yang mana ini? Misalnya kita ganti video ya. Kita cari video apa misalnya landing page ada nggak? Pokoknya kita search aja ya. Kalau bahasa Indonesia nggak ada berarti kita bisa pakai bahasa Inggris. Tapi biasanya kalau video dari Canva rata-rata pro ya. Jadi teman-teman harus memakai akun yang pro. Kalau enggak berarti teman-teman pakai ambil sendiri video teman-teman. Ya, ambil sendiri video teman-teman di unggah file. Nah, ini pilih unggahan. Ya, unggahan. Lalu unggah file. Lalu perangkat. Ya, semua akan bisa teman-teman ini kebingungan atau apa setelah teman-teman tentunya praktek ya. Kalau belum praktek pasti tidak akan mengerti ya. Tadi sudah kita unggah itu video. Nah, ini. Nah, gitu ya. Itu bisa kita masukkan di sini. Di bingkai ya. Ini juga jalan video. Tuh ya. Jadi teman-teman bisa memakai bingkai. Ini ada plus di elemennya. Ini masih loading. Ini masih loading jadi nggak mau berubah posisi. Agak delay. Di elemen ini teman-teman bisa pakai bingkai namanya ya. Nah, bingkainya banyak pilihan. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Dilihat semua. Gitu. Jadi simpel ya teman-teman, tinggal pakai ini sudah ada, tinggal masukkan foto, masukkan video, udah deh cantik jadinya. Yang misalnya suka pakai bentuk handphone. Kalau mau pakai bentuk handphone tapi udah full di sini ya. Dihapus aja. Kalau teman-teman mau pakai bentuk handphone berarti tampilan videonya harus yang berukuran panjang ya. Jadi disesuaikan dengan ukuran supaya hasilnya cantik. Kalau misalnya kita pakai handphone tapi ukuran videonya lebar ya jelek ya jadinya. Kayak ini kan kita terlalu panjang nih. Ganti aja lagi misalnya kan gambarnya. Misalnya ini hasil desainnya kan kotak. Nah gitu kan jadi pas cantik. Nah ini halaman yang di sini bisa dilihat, diklik aja ya kalau kita mau lihat secara keseluruhan. Nah cantik kan sudah gitu, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan. Begitu ya. Mau dihapus terus mau teman-teman ganti dengan bingkai-bingkai ya nggak apa-apa ya. Bebas. Jadi ini template ini hanya mempermudah teman-teman tidak usah memikirkan terlalu banyak apa variasi karena sudah ada gitu loh. Jadi tinggal mengedit sedikit-sedikit saja. Sudah cantik tampilan. Apa? Menarik gitu. Tidak monoton. Begitu ya, Kak. Nah, nge-save-nya dia di kanan atas. Ini ya. Nah, di sini kita pilihnya adalah situs web. Ya, situs web ini.
Di sini ada pilihannya. Kalau teman-teman yang suka suka presentasi ya, bisa pakai ini, ada juga Microsoft PowerPoint. Jadi teman-teman ngeditnya di Canva, nanti save-nya bentuk PowerPoint, pilihnya ini ya kalau maunya PowerPoint. Kalau hanya mau berupa link, teman-teman bisa pakai bagikan tautan atau ini situs web. Ya, kalau situs web nanti ada domain dari Canva dipinjamkan ya. Diberikan ada gratis itu 5 kalau nggak salah. Nah, kalau bentuk presentasi nanti tampilannya dia geser begini ya. Kita ngegeser. Nah, geser gitu. Nah, kalau menggulir dia tampilannya ke bawah ya, dari atas ke bawah. Nah, dia bentuk video lagi sudah ada keluar masuknya. Jadi cantik ya. Cocok banget kalau untuk presentasi. Gitu. Nah, ini karena kita pakai Canva yang gratisan, maka dia menunjukkan di sini ada yang berbayar karena memang video tadi adalah pro ya. Gitu. Kecuali kita ganti dengan yang gratisan pakai video kita sendiri. Gitu. Oh, ini ada kalau mau bayar langsung ini, tapi kalau ini kita perhatiin jauh aja dulu, lihat hasilnya seperti apa. Karena kita pilih menggulir, maka dia akan terbaca dari atas sampai ke bawah itu menggulir. Nah, seperti ini. Ini karena belum beres. Kalau sudah beres, cantik. Ya, jadi yang melihat produk kita tampilannya cantik begini seneng ya. Gitu. Nanti di sini, oh ya ini setelah tadi kita save ya. Kalau teman-teman mau menyampaikan tadi call to action, teman-teman tinggal masukkan linknya ya. Link di bagian call to action misalnya di halaman terakhir ya. Kita geser. Ini karena laporan jadi pakainya thank you ya. Nah, misal ada di bagian sini nanti teman-teman bilang pesan sekarang misalnya gitu ya. Ini kan bisa diedit. Nah, misalnya kita sunting huruf besar boleh ya. Pesan sekarang misalnya ya. Nah, jadi di bagian tulisannya, nah ini berarti di bagian tulisannya, teman-teman geser ini ke sini, kita cari namanya tautan, ya. Kita isi nomor WA kita, ya, wa.me, nggak boleh di spasi ya, 62818, ya, nomornya kita. Lalu kita klik di luar sini, ya, maka dia akan ada notis nanti di atas tautan berhasil. Nah, diklik di luar sini ya. Sekali aja. Oke, rada delay. Nah, tautan ditambahkan ya. Terus kalau sudah tertambah gitu, dia biasanya kalau teks akan ada garis bawah ya. Nah, kita sarankan kalau ada kayak gini kan ada backgroundnya. Backgroundnya pun diisi dengan ini tulisan, maka ada background. Nah, backgroundnya ini kan yang terklik backgroundnya ya, sekarang bukan tulisannya. Kita mau isi juga dengan tautannya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang pada saat ngeklik bisa aja yang terkena backgroundnya ya, bukan tulisannya. Jadi kita pastikan semuanya kita isi link supaya orang benar-benar terhubung ke kita ya. Nah, begitu ya. Nah, tautan ditambahkan. Jadi nanti pada saat teman-teman kasih link yang ini, pesan sekarang ini bisa diklik gitu. Bisa diklik dan langsung terhubung ke WA-nya teman-teman. Begitu ya. Gitu. Atau tadi misalnya Kak Srohono punya link Shopee, bisa dimasukkan di sini ya, linknya. Shopee saya gitu, atau ya Shopee saya, atau apa nama Shopee-nya. Dikasih lambang Shopee, bisa juga ya. Cari aja di elemen. Kalau nggak ada, teman-teman cari sendiri di Google bisa. Biasanya ada sih. Nah, itu kan. Kalau nggak ada, teman-teman bisa. Biasanya merek-merek nggak tahu boleh. Teman-teman download aja dari Google ya. Buka di sini.
Oh ya, cara download Google ya. Misalnya kita search apa nih? Oh, oke, nanti. Shopee tadi ya. Lambang. Search. Nah, banyak ya. Oke, misalnya teman-teman mau download yang mana? Yang bulat aja kali ya, misalnya yang ini. Nah, ini ditekan lama. Nah, tekan lama di gambarnya, maka akan muncul notis seperti ini. Tinggal download gambar ya. Pada saat teman-teman download gambar, maka dia akan masuk ke bagian download ya di folder kita. Nah, jadi di Canva-nya teman-teman bisa langsung masukkan di sini. Kita carinya di unggahan berarti ya. Unggahan kita ambil dari handphone. Unggah file, perangkat, file, saya cari. Ini video saya ganti dari sini. Ya, ini namanya menu ya. Kalau ada garis 3 itu selalu menu. Saya pilih gambar tadi bagian download. Kok nggak masuk? Berarti belum masuk. Tapi udah ada kok ya. Notisnya ada. Ini ada. Delay kayak. Perangkat, file, gambar. Belum masuk. Biasanya ke bagian. Oh, masuk ke sini. Oh, sorry, ternyata tidak boleh ya. Free for personal, commercial not allowed. Jadi dia tidak membolehkan. Berarti kita pilih yang lain. Ya. Cari yang lain yang boleh. Nah, ini free ya, yang free download ya. Pilih. Kadang begitu ya, ada ininya apa? Izinnya, lisensi. Makanya tidak bisa logo dipakai. Nah, ya biasanya kalau baru download dia muncul. Jadi tadi nggak mau karena memang izinnya tidak boleh dipergunakan secara bebas. Jadi download-download di Google juga memang hati-hati. Nah, ini size-nya tinggal dikecilkan. Kasih di sini misalnya kan. Terus judul Shopee-nya kakak apa? Tinggal diedit di sini disusun. Apa? Misalnya pita desain ya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman silakan ini bisa ukuran font ya bisa dimainkan di sini ya. Disesuaikan. Nah, ini kurang besar ukurannya bisa dibesarkan. Ya, tapi dipaskan dengan latar belakang ya supaya nggak melewati kalau melewati. Oke. Ya ini juga ya. Tadi kita sempat edit baru 2 halaman. Nah, pada saat ngatur gini gimana sih Mbak Pita kalau bisa rapi gitu kan? Nah, ini Pita klik, lalu Pita pakai ini. Format ya. Formatnya kita pilih yang rata kiri kanan. Ya, ini kayak di Word ya, rata kiri kanan. Kalau yang di ini atas itu kita pakai yang tengah ya ini. Kalau yang di sini kita pakai yang rata kiri ya di bagian format. Nah, ini rata kiri ya kelihatannya.
Itu ya, itu bisa diatur. Lalu ternyata misalnya, Mbak Pita kok jarak tulisannya terlalu lebar ya, bisa. Di sini diatur, pilih jarak ya, pilih jarak. Lihat jarak huruf, ya kalau kita pilih yang jarak huruf yang diedit, nah tuh kelihatan, makin lebar jarak hurufnya ya. Tuh ya, kita balikin aja. Yang pas. Ya. Lalu yang bawah jarak baris, misalnya terlalu dekat. Nah ini, lihat spasinya ya. Tuh, bukan spasi apa, jarak antar atas bawahnya tuh. Ya. Mau mepet atau sedang ya, gitu. Kita bisa atur. Jadi tampilannya balance gitu ya. Nah, terus kayak ini, posisi di tengah gini gimana ya? Kadang kan kalau pakai jempol begini, nggak bisa ya dia gerak-gerak begitu. Nah, ini solusinya teman-teman bisa kecilkan sedikit hurufnya. Ya, misalnya ini 15, kita edit aja 14. Ya, kita klik. Oke, terus kok jadinya kurang ke kanan misalnya. Nah, itu biarin, ini berarti kan kita masih edit ini ya, tulisan ini. Ini kita geser ke sini. Fiturnya yang bawah ada fitur geser. Ini bisa dipakai ya. Ini kalau geser yang perlahan-lahan. Nah, ya, misalnya saya mau geser ke sana. Nah, kan jadi balance ya, imbang. Kayak gitu ya. Jadi banyak fitur-fitur di sini bisa dipakai oleh teman-teman. Kalau setelah teman-teman praktek ya. Bentar, kita lihat. Kalau ganti headset ini. Oke. Kedengaran nggak ya? Jadi kalau baru ganti headset, suaranya nggak kedengaran. Kedengaran nggak kami? Kedengeran, Kak. Ntar lagi, connect lagi. Oke. Tes, kedengaran kami? Kedengeran. Oke. Sayangnya nggak kedengeran, nggak masuk. Begitu ya caranya. Jadi teman-teman tidak akan paham kesulitannya seperti apa pada saat mendesain. Jika teman-teman tidak mempraktekkan, ya. Manfaatnya banyak. Jadi teman-teman mau nanti ngajarin anak gimana buat ringkasan. Yang kita berikan contoh, itu awalnya anak saya ngerjain tugas kelas ini SMA ya. Itu kalau ringkasan kan banyak. Hari-hari tadinya nulis. Bayangkan ya kalau nulis pegelnya 1 mapel, ini 3 mapel, bayangkan. Lama-lama dia ngeluh. Kan ngeluh. Lah, kamu gimana sih sini? Tak ajarin. Jadi saya ajarkan meringkas di Canva, Mbak. Setelah diajarin, akhirnya ketagihan dia. Iya mah nggak capek. Nulis akhirnya sekarang pulpennya nggak kepake. Dipakai mamanya. Buat affiliate, ngerjain affiliate. Kan ada yang dicatat-catat. Begitu ya. Jadi terus ada tuh testimoninya pernah kita buat. Jadi gurunya pada muji gitu. Muji. Bagus ya hasilnya, ya bagus. Karena kan template-nya banyak. Dan kebetulan memang Canva kita sudah pro. Jadi pilihannya lebih banyak ya. Gitu. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ayo, kesempatan ini. Komentar dia. Iya. Nanti ada lagi yang materi apa namanya itu flipbook. Jadi tampilannya bisa seperti kita buka buku ya. Nah, penasaran kan? Nanti lagi deh. Sekarang yang ini aja dulu dikerjain, dipraktekkan. Tapi sumbernya dari landing page ya. Jadi kalau teman-teman sudah buat landing page,
nanti bisa dibuat seperti buku. Jadi kayak baca buku kita ngebukanya. Keren deh pokoknya. Jadi, pokoknya kalau nggak dipelajari sayang ya ilmunya. Gratis. Teman-teman tinggal belajar, mempraktekkan. Bahkan bisa buka jasa ya kalau serius. Ya, diseriusi insya Allah. Bisa. Mana kemarin nggak ikutan Kak Sarifah? Belum ada Wapri lagi dia. Jadi udah ada yang order, Mbak Pita ada yang order landing page. Ya sudah buat. Kalau ada kesulitan Wapri aja. Rupanya sudah expert, kali kan sudah biasa. Jadi aku kasih harga berapa ya? Saya bilang 100.000 ke atas kalau landing page karena kan bahannya banyak ya gitu loh. Karena ada foto, ada video mungkin, bahkan teksnya kan panjang-panjang gitu. Jadi minimal 100.000. Kami barusan beli sama orang 500.000 loh. Tapi itu domain nggak Kak? Domain nggak kami? Dikasih domain nggak? Tuh, Landing page-nya. nggak tahu, belum dibuka semuanya. Orang saya mau bikin sendiri. Iya, dia sempat nyerah terus akhirnya ngorder ke orang, mau dibatalin orangnya sudah buat, dia nggak mau bayar. Aduh, kami nyerah dia kemarin. Padahal paling semangat tadinya. Ayo, siapa tadi ya? Diklik, ada yang mau bertanya? Namanya udah lupa. Ya, siapa tadi? Silakan, Kak. Tanya, Mbak. Iya, monggo, silakan. Terkait dengan pembuatan landing page itu kan ada beberapa konten-konten ya. Apakah ada contohnya terkait dengan pembuatan landing page? Misalkan produk lah. Kalau produk kita belum buat. Karena kebutuhan kita sementara ini kan masih ringkasan ya. Jadi baru ringkasan. Kalau produk belum. Nanti kalau sudah jadi kita share deh. Atau teman-teman yang udah buat boleh. Jadi kan sambil sekalian promosi itu. Ayo kami. Oke, Kak Rahayu, silakan. Mic-nya dinyalakan, Kak. Ya, Kak Pita mau tanya, waktu webinar Extreme Design itu kan ini juga ya landing page. Ini ada bedanya nggak sama yang ini? Aku sama aja. Sama, kan sama. Oh sama. Belajar, materinya mirip. Bedanya di mana? Nggak ada, karena kan Extreme Design itu kan produknya PLR, benar? Iya, saya udah punya produknya tapi belum saya buka-buka karena belum paham banget. Ya, jadi landing page kalau di sama dengan Digitalogi dalamnya. Jadi itu kalau teman-teman buka itu sudah ada khusus, batuk. Dia khusus per tema, Kak. Tadi kita coba yang di Vitor itu nomor 141 itu tentang jual jasa desain. Jadi pas banget kan buat teman-teman kalau mau serius jasa desain. Nah, bisa teman-teman edit warna ya kan, bisa teman-teman masukkan hasil desain teman-teman, video maupun foto gitu di situ. Pakai bingkai yang cantik-cantik kan gitu. Bisa. Ada produk yang lain, misalnya kakak punya produk kecantikan, nah di situ ada juga template yang khusus kecantikan. Jadi nggak usah terlalu mikir ribet panjang gitu loh. Kita tinggal masukin produk aja. Masukin produk ke bingkai sama teksnya diganti, sudah itu aja. Oh, jadi dia lebih ke pilihan template-nya ya, template-nya banyak gitu ya. Oke, makasih Kak Pita. Banyak sesuai dengan produk. Baik, sama-sama. Mana tadi? Mas Kiki, jadi mau bertanya. Kak Putri tadi ya? Silakan Kak Putri kalau ada yang ingin ditanyakan. Wih, Ibu CEO ikutan nih. Sibuk-sibuk nyempetin ini. Mbak Puji, apa kabar?
Sehat-sehat Mbak Puji. Halo, aku hadir, tapi nggak bisa pakai gambar ya, teman-teman. Iya, enak share screen aja ya. Oke, ternyata seru ya, rame yang hadir, Masya Allah. Iya. Teman-teman Pada pengen keren tahu ya, kan? walaupun lagi sibuk ya, tapi teman-teman masih tinggi semangat belajarnya. Jadi selamat belajar mengenal landing page ya, teman-teman semua. Jadi kalau yang belum praktek, materi yang sudah di-share, silahkan disimpan ya. Jadi teman-teman, Telegram itu asiknya teman-teman bisa buat grup private ya, grup private supaya orang lain nggak bisa search ya. Grup private teman-teman bisa, ini teknis sedikit ya tentang Telegram. Teman-teman bisa simpan materi apapun, enaknya di Telegram tinggal klik di grupnya, nama grupnya, terus teman-teman mau cari berkas misalnya. Ada media atau tautan, karena kita tadi kan materinya tautan ya. Tinggal teman-teman geser ke atas sedikit, lalu ada kolom search ya. Geser sedikit ke atas akan muncul kolom search nih di kanan atas ya. Kaca pembesar, search aja landing page. Nah, maka dia akan muncul ya. Setelah muncul teman-teman klik, maka dia akan tercentang, teman-teman tinggal klik lambang mata. Ya, diklik matanya maka dia akan muncul ada chatnya di situ. Ya, sekarang fitur WA juga sudah ada ya, namanya lihat di chat gitu. Kayak gitu sama, tapi Telegram yang lebih dulu. Jadi enaknya Telegram gitu ya, teman-teman gampang mau search, dia mau di mana berkasnya, yang penting sekali kita pernah share ya di sini, maka dia akan tersimpan. Bahkan ada namanya pin yang tersemat gini, teman-teman enak tinggal klik aja. Ya, tinggal klik. Gitu ya. Jadi mau nyimpen materi-materi silakan teman-teman buat sendiri grup khusus ya, grup khusus di Telegram, grup privat ya buatnya, jangan yang umum. Kalau yang umum nanti di search orang materinya dicomot-comot orang. Jangan ya, kayak kita buat kumpulan fitur kadang-kadang teman-teman tim atau teman-teman ini member nanya kan, Mbak Pita materi tentang ini dong. Nah, kita langsung search gampang di Telegram ya. Kalau di WA itu riskan. Tiba-tiba keriset ya, hilang blast itu chattingnya. Kalaupun sudah dicadangkan juga kadang-kadang ada dia kalau udah full gitu, dia kadang otomatis ke reset sendiri. Jadi riskan ya, kalau di Telegram aman. Begitu. Jadi hal-hal teknis kayak gitu teman-teman pun jadi tahu ya setelah gabung di komunitas SPD tentunya. Oke. Jadi materi itu silakan dipelajari pada saat teman-teman nanti bukan sinyal sorry. Jadi teman-teman harus menyempatkan misalnya sehari 1 jam khusus ya untuk itu. Seru deh pokoknya. Kalau kita sementara ini masih fokus ke untuk ringkasan ya landing page ya gitu. Karena apa? Ya memang karena kebutuhannya sementara ini masih ringkasan. Ya. Jadi yang kita kasih contoh itu adalah ringkasan biolink kita ya, materi sebelumnya. Terus ada ringkasan itu tugasnya anak ya ngerjain kayak gitu. Dan sekarang pakai Bitly itu sudah sampai 300-an link Mbak Puji. Karena dia pakai juga kan, jadi barengan di situ. Link tugasnya dari kelas berapa itu? Dari kelas 10. Sudah sampai 300-an link di Bitly kayak gitu. Jadi buat Bitly apa ya? Bitly tadi meringankan, meringkas ya linknya teman-teman jadi ada judul, jadi cantik gitu. Dan kita mudah mencari. Ayo, siapa yang mau bertanya? Mumpung ini lagi on ya. Iya, dia sampai udah nggak kepake deh pulpen. Mainan di Canva aja ya, karena banyak pilihan template. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Mic-nya diklik ya, itu berarti angkat tangan. Sudah pada praktek belum ini?
Kami belum praktek. Oke, Kak Imo. Kak Imo Food. Silakan Kak Imo. Kak Juro, bentar ya. Assalamualaikum, Mbak Pita. Waalaikumsalam. Yes, silakan. Ya, salam kenal dulu dari Jogja nih. Iya. Mau Iya, salam tanya kenal Kakak kalau Malioboro. iya. Oh, Malioboro jauh dekat ring road. Ini mau tanya, kan kalau dulu pernah pakai Canva, tapi terus saya hapus karena memori di HP tuh nggak muat. Terus saya hapus-hapusin. Aplikasi masuknya. Iya, masuknya ke aplikasi. Nah, terus kalau mau login lagi, tapi saya lupa passwordnya. Itu gimana caranya? Pakai apa ya? Bisa Kakak mau login di aplikasi, mau di canva.com sama. Kalau lewat web lebih meringankan memori HP. Jadi lewat web aja atau? Iya, lewat web aja. Karena lewat web itu kadang fitur-fitur juga jauh lebih banyak yang terbuka dibandingkan aplikasi. Terus kalau misalnya ini HP-nya waktu login, ingat nggak dulu waktu daftar loginnya pakai email dan password atau langsung Google atau FB, kan ada beberapa cara. Udah lupa, udah lama soalnya. Kalau lupa ya berarti dicoba lagi. Mau di search dari apa ya? Dari nama gitu. Kayaknya sih masih harus ininya. Oh gitu ya, nggak bisa kalau kayak ini kan misalnya kata lupa sandi atau apa gitu nggak ada di situ? Iya, bisa pakai lupa sandi, tapi kan kalau nggak ada emailnya dia nggak bisa. Oh, berarti coba pakai email. Jadi kakak trial misalnya masukkan aja email kakak di situ, ya kan? Baru di klik lupa sandinya, nanti dia akan ada notifikasi. Oke deh, makasih Kak Pita. Iya, sama-sama. Kak Juro mana tadi? Silakan Kak. Silakan Kak Juro. Kemarin ada kesulitan apa? Mic-nya dinyalakan Kak, yang di bawah tengah. Supaya hijau, jadi Pita bisa dengar suara Kak Juro. Silakan Kak. Ayo Kak, kemarin ada kesulitan ya, kalau nggak salah. Lupa Pita kesulitan apa. Jadi kadang-kadang ada sinyal Pita yang agak hilang timbul. Silakan Kak Juro. Kak Juro, mic-nya dinyalakan Kak. Ada lagi mungkin yang lain yang mau bertanya? Sambil menunggu. Udah masuk. Halo, udah masuk suara belum? Sudah. Ya, silakan Kak Juro. Iya, yang kemarin kok video yang di Telegram nggak bisa masuk ke Canva, nggak bisa ke save. Terus tadi aku baru masuk. Praktek landing page-nya belum tahu aku. Nah, materinya sudah kita share. Tadi sih cuma mengulang yang dari itu tadi yang kita sampaikan di sini cuma mengulang dari fitur aja sih. Jadi bisa dipelajari fiturnya. Berarti udah ada videonya ya, udah ada linknya ya? Ada. Belum aku lihat. Ada. Nanti kalau aku lihat. Nanti kalau udah dipraktekkan ada kesulitan boleh nanya-nanya ya. Iya, ya udah gitu aja Mbak. Makasih banyak. Sama-sama. Ini kita tunjukkan cara ambil materi dari Telegram ya. Iya, videonya nggak bisa masuk ke Canva. Dari mana? Telegram ngambilnya? Iya, dari Telegram. Dari Telegram itu ceritanya mau diedit pakai Canva gitu. Tapi kok nggak ada muncul videonya yang dari Telegram itu nggak ada muncul di Canva. Harus dimasukkan ke galeri dulu Kak. Ya misalnya kayak ini ya. Iya, nggak bisa masuk, nggak bisa masuk ke galeri juga.
Bisa nih kayak gini caranya. Ya, misalnya ini kita search tentang video ya. Di komunitas SPD yang pernah di-share tentang video. Ini saya klik ya. Maka dia ada centang lalu tanda mata diklik. Nah, ya, ini yang share-nya di bagian sini. Lalu saya klik diperbesar. Nah, oke. Lalu teman-teman klik di sini, titik 3. Ya, titik 3. Nah, di titik 3 itu nggak ada tulisan save-nya. Nggak banyak seperti itu, cuma ada 3. Galeri. Nggak ada simpannya. Cicu mau pakai buka, terus gambar itu volume normal, sama satu lagi buka di situ dia cuma buka di situ nggak bisa ke save. Hah? Telegramnya udah di-update belum? Di-update dulu aja ya di Play Store. Telegramnya biasanya selalu ada, Kak. Di-update di Play Store. Selalu ada, di-update Kak. ulang Jadi, ya? Kakak yang misalnya di sini ya. Kalau kayak gini langsung agak sulit memang, Kak. Tuh. Padahal tapi bisa juga tuh. Ini kan kayak gini nih, di chatnya, terus diklik titik 3-nya nih. Ini bisa ada muncul simpan ke unduhan, ya, simpan ke galeri. Nah, ya itu banyak jadi sekali ini sama. Iya, bisa, pasti ada, Kak, pasti ada. Jadi kalau simpan ke unduhan, simpan ke galeri ini sama, masuknya beda folder aja, tapi ini masuk ke handphone semua. Simpan ke galeri masuknya ke bagian folder download. Kalau simpan ke unduhan masuknya ke folder Telegram, ya. Tapi ini semua masuk ke handphone. Setelah masuk ke handphone, teman-teman buka Canva-nya. Ya, plus, terus nyari ya kan, di Canva-nya gimana tuh? Diklik plus terus unggahan, Kak. Unggahan terus Kakak unggah file. Unggah file, terus perangkat. Pilih file. Cari deh tadi, kan kita misalnya download tadi. Download berarti dia masuk di bagian download. Kalau tadi simpan ke galeri. Kalau kita simpan unduhan, pilihnya video ya, karena dia video. Kalau dia tadi simpan ke galeri, maka masuknya di download. Tapi kalau unduhan, dia masuknya ke Telegram. Kayak gitu, Kak. Nih, yang pernah kita share di Telegram. Tuh. Iya. Ada, Mas. Nah, ini yang dari konsep Delta nih. Ya, kita save dari dari ini Drive, ya kan? Kita pilih terus download, masuknya ke download, gitu. Ya. Jadi bisa, Kak. Jadi di Telegram pun dari Drive atau dari Telegram bisa diklik titik 3-nya gini, atau mau diperbesar begini, titik 3-nya diklik, ada juga ya, dia tuh simpan ke galeri ya, begitu caranya. Iya. Jadi memang harus dipindahkan ke handphonenya dulu. Ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya, Mbak. Silakan Kak Komari. Untuk materi yang produk kemarin itu kan maksudnya yang nge-link ke Google Drive ya itu ya. Apa nih? Yang kayak convert data termasuk digitalogi itu loh. Itu kan materi yang mau kita ambil. Kan itu maksudnya nge-link ke Google Drive gitu. Iya, kalau Convert Delta kan karena video dia, Kak. Jadi ke Drive. Kenapa? Karena video kan berat-berat tuh. Berat-berat filenya. Kalau semuanya langsung masuk ke handphone kita, bubar tuh handphone ya. Karena betul. Dia, bisa berapa itu. Berat. Kalau video pasti berat materinya ya. Apalagi untuk cara ngambilnya gimana ya, Mbak ya? Misalkan mau ngedit video gitu loh. Edit video? Kan kita ngeklik dari itu toh, akses produk, kan langsung nge-link ke Google Drive. Nah, terus dari Google Drive itu mau ngambilnya edit videonya itu tuh. Itu. Oh gitu. Kalau dari Google Drive, teman-teman harus download dulu. Download dulu ya. Ini kan kayak lemari.
Oh gitu. Kayak lemari penyimpanan online kalau Google Drive ya. Jadi misalnya Ya, ya. teman-teman mau ambil tentang humor, ya teman-teman pilih mana dulu yang mau dicari ya kontennya, misalnya yang ngakak ya kan. Nah ini teman-teman pilih dulu. Amat tiket tuh, lambangnya kelihatan. Nah ini teman-teman misalnya sudah diklik ya, teman-teman pilih, teman-teman lihat-lihat dulu nih kan satu-satu. Nah kan amat tiket tuh. Kalau teman-teman cocok misalnya, ini diklik ya titik 3-nya, lalu download Kak. Oh ya. Maka dia akan masuk ke folder download. Tapi kadang-kadang posisinya nggak di atas ya. Kadang-kadang posisinya bagian download juga nggak di atas karena tergantung dari pembuatan produknya. Ya, misalnya pembuatan produknya ternyata di bulan Januari, maka kita cari. Kayak kemarin kita download motivasi itu adanya di bulan Januari. Nah ini kan dia adanya di bulan Januari, jadi nggak di atas. Iya, iya. Sebenarnya masuk, cuma kan kita kadang-kadang nyarinya di atas kok nggak ada gitu kan. Nah dia berdasarkan pembuatannya, tanggal pembuatan. Jadi cari agak ke bawah aja nggak apa-apa, nanti ada di teman. Ini juga kan kita download yang motivasi, ya kan? Nah ini tinggal editnya di mana aja terserah. Kalau kita kadang langsung di TikToknya aja lebih gampang, simpel. Ya, ya. Edit video nanti lagi, berarti beda lagi. Kemarin ada ini kok ya, Konfit Delta sudah ada ininya Mbak Puji ya? Ada rekaman kali kayaknya. Untuk anu Mbak, Dengan member tergantung. kayaknya kemarin. Iya. Ada Mbak. Nanti di-share mungkin agak malaman. Soalnya ini Terkait dengan sangat masuk ke berusaha. TikToknya itu gimana ya Mbak ya? Aku Nanti nggak ya bisa kita depan belajar laptop. lagi ya. Oke ya. Oh iya. Ya, terima kasih. Nanti teman-teman member tenang aja, kalau member Digitalogi selama sama Pita mah kapan ayo mau belajar ya. Tapi satu-satu materinya. Baik Kak Umu Yasin silakan. Materinya satu-satu supaya teman-teman fokus ya. Pelajari yang mana dulu. Silakan Umu Yasin. Mau bertanya apa? Salah klik, Mic-nya Mbak. gitu. Oh, terklik ya. Ampun ya. Oke, tidak apa-apa. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Kak. Tanya lagi boleh, Kak? Kenapa? Mau tanya lagi? Boleh. Boleh. Silakan. Ini kan memori di HP itu kan penuh, terus udah minta dihapus. Terus udah dihapus kok dia tetap minta dikosongkan lagi tuh kenapa ya? Harus nyari dari mana lagi ya ini yang kesimpan ini yang mana yang harus dihapus? Gini aja, kakak pindahin ke drive ya, file-filenya terutama video ya, karena video itu yang paling berat ambil memori. Ya, Nanti ini kita videonya ke drive Wapri. Ya, Wapri oh ya, kita oke, aja. Wapri. Iya deh. Jadi ada Makasih, Mbak. fiturnya, ya sama-sama. Kakak pindahkan ke drive videonya ya satu persatu, yang paling besar aja. Dia kan ngambil waktu sama ngambil kuota ya kalau kita pakai kuota. Nah, dipindah Jadi ke drive, abis itu mau di-share Yang di lagi handphone. dari drive, bingung. Bisa, Pas udah tadi- masuk ke drive, tadi download. ngambil dari drive-nya, Tadi download. Kan kita nunjukin barusan. Dari drive nih. Ya kan? Misalnya kita nyimpan, ini kan kebetulan ada produk aja, tapi selain produk pun yang kita simpan, ini bisa kita ambil kembali, kita pindahin lagi bisa Kak. Pindahkan ke handphone lagi bisa. Tinggal diklik titik 3, download, maka dia akan masuk ke folder download di handphone. Gitu. kalau misalnya mau Tapi pastikan pada ngambil saat dari memindahkan drive, ke drive,
kalau mau ngambil dari drive nanti ada pilihannya, dibagikan melalui apa gitu bisa? Bisa, kirim salinan ke WA bisa. Atau Oh, mau salinan. download. Kalau download masuknya ke folder download. Kalau kirim salinan WA, masuknya di folder WA. Ada nanti kalau nggak bisa boleh japri ya, Kapita. Boleh, tahu nomor kita kan? Yang tadi lewat Telegram, belum tahu nomornya. Oh ya, nanti telepri Udah aja. japri di Telegram. Iya deh, ya. Di komunitas SPD ada kok. Kita share nomor kita. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Iya, nah ini. Waalaikumsalam. Ini nomor kita ya. Di Wapri aja. Ada materi ininya, fitur. Baik, tadi siapa ya yang angkat tangan sudah kita nyalakan? Lupa namanya. Kak Rina kah? Siapa? Silakan, siapa yang mau bertanya lagi? Sudah 1 jam nih. Kita kasih 5 menit lagi deh. Yuk, mumpung. Nah, kemarin nanti ya kita masalah edit-edit video ya. Umu Pinka, silakan Kak. Ini nih yang langsung dapat orderan nih. Oh, Kak Kanengsi ya? Tadi ya? Kanengsi jadi mau bertanya? Mana Umu Pinka? Silakan Umu Pinka. Iya, Kemana cari-cari. Cari opo. Cari Mbak Pita. Kangen terus. Enggak apa-apa. Apa maaf, itu kemarin kan suruh buka yang modul 3, berarti nggak jadi ya Mbak ya? Apa tuh? Yang kemarin yang Jadi pertama. yang modul 3 itu kan website sama. Ini kan ngomongin website juga, landing page itu kan ke template website ya. Oh gitu. Tak kirain untuk ngerjakan itu yang tadi seperti contoh yang apa itu Mbak Pita nganu share itu. Jadi landing apa yang Iya, modul sama. 3. Iya, Oh. jadi landing page itu kalau kakak mau buat landing page bisa pakai template website, bisa juga pakai template video. Itu bisa. Ya, jadi template video sama template website bisa dibuat menjadi landing page. Jadi walaupun dia berupa link, nanti videonya jadi terbaca juga. Gitu. Bahkan bisa diklik juga kalau ada link ya. Gitu. Sama seperti contoh yang kita sampaikan ini kan yang kemarin buat BioLink itu kan masuknya landing page juga. Mana contohnya? Contoh BioLink. Nah, ini yang ringkasan BioLink ini. Ini kan pada saat begini tampilannya, kan ini kan link nih ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ada yang bergerak, berarti dia bisa video tampil di sini. Nah, terus ada klik here ini link, teman-teman tinggal klik, dia akan nyambung ke link yang di error Mbak Puji instabionya tuh. Dicek lagi berarti. Instabionya Mbak Puji. Itu BioLinknya Mbak Puji. Nah, ini materinya di bawah ya kan. Ini ada klik here ya, kita bisa klik ini. Dia akan masuk ke materinya. Ya kan, video mendaftar akun Canva. Ini video, langsung simak video ini untuk buat BioLink. Ini link template-nya. Jadi teman-teman klik di sini, maka akan muncul template BioLink. Gitu. Ini untuk Bitly, ya. Jadi diperbesar aja begini pakai jari bisa ya. Begitu, Kak. Ini kan ini juga landing page juga, tapi
kita pakainya untuk ringkasan. Begitu. Jadi teman-teman mau buat produk kayak kemarin Mufika kan udah mulai ngedesain tuh, mulai dikumpulin aja nanti jadi portfolio. Jadi pada saat orang bertanya kan, Mufika kan nawarin online nih kan, saya bisa desain loh gitu kan. Mana buktinya kamu bisa desain? Kan orang pasti nanya dong. Mana buktinya? Ini portfolio saya gitu. Portfolio itu hasil desain dari Mufika. Jadi orang bisa ngelihat, oh iya bagus ya gitu. Kalau perlu di situ Mufika sudah kasih harga yang model begini harganya sekian. Jadi orang jadi ada pilihan gitu loh. Ada pilihan desain yang begini harganya segini. Desain begitu harga segitu gitu. Itu namanya portfolio dan itu bisa dibuat di landing page tadi Mufika gitu. Bahkan nanti Mufika cantumkan aja di situ. Saya juga bisa buat landing page misalnya. Mulai dari 100.000. 100.000 misalnya berapa halaman ya kan? 10 halaman misalnya. Materinya maksimal berapa kita tentukan gitu. Karena ada harganya kan gitu. Range-nya beda-beda. Kalau berapa halaman lebih dari 20 misalnya harganya beda lagi. Gitu. Kemarin lo Kak Ami tuh katanya ngorder landing page 500.000, saya kaget. Sekalian domain itu, kalau enggak rugi. Gitu. Kalau enggak dapat domain, gitu ya. Kalau udah tahu ilmunya lo mudah sebenarnya. Rumen apa kan? Apalagi enak kok teman-teman. Ada teman Kita rumen apaan? Hah? Rumen apaan? Ada yang ngerasa apa? Domain. Domain itu kayak digitalogi itu kan domain. Oh. Website jatuhnya. Jadi harga segitu sebenarnya bukan landing page, harusnya minta website sekalian. Saya boleh ngomong nggak sambil praktekin apa yang udah saya simak dari Digitalogy? Nah, ya kan jadi kalau mau bikin website itu istilahnya kalau kayak mau bikin rumah kita tuh perlu alamat. Nah, alamat itu namanya domain. Jadi yang digitatif ID itu domain gitu kan ya, Kak Pita? Jadi itu harus bayar. Domain itu bayar kalau yang sederhana aja tuh $1 katanya gitu. Terus selain domain kita perlu hosting atau server. Itu ibarat bangunannya. Nah, si bangunannya ini bayarnya yang paling sederhana sekitar $33. Nah, sekarang alamat rumahnya udah ada, bangunannya udah ada, kita perlu interiornya. Nah, interior inilah si landing page itu. Betul nggak, Kak Pita? Jadi website itu adalah kumpulan dari landing page kan gitu sebenarnya. Iya benar seperti itu. Gitu. Jadi landing page ini adalah hanya bagian kecil ya, yang sangat sederhana gitu. Jadi tapi ya bisa menghasilkan juga kalau teman-teman paham ilmunya. Kayak Kak Ami tuh kok tadi ngobrol apa dibilang? Oh undangan ya kami ya. Beliau usaha apa 10 tahun suka nyerahin orang buat undangan. Taunya lihat Canva kok gampang banget. Kok gampang banget kata dia. Lah iya kami itulah yang mahal kan ilmunya. Iya kami. Iya. Yang mahal ilmunya ya kami. Iya. Jadi kita bilang nggak apa-apa. $34 itu 500.000 berarti udah dapat website sendiri itu. Udah punya website sendiri harusnya itu 500.000. Makanya 500.000 kan harusnya udah domain itu, udah jadi website setahun loh. Sekarang udah murah-murah setahun. Udah istilah jasanya jasa mereka yang update gitu. Nggak apa-apa lah, tapi kan jadi pelajaran kayak gitu. Kak Aminya juga ngomongnya pas udah ngomong ini lagi, sudah ngorder. Coba ceritanya sebelum, kan pasti kita larang gitu. Batalin kemarin. Lah tahu-tahu ujuk-ujuk ngomong udah bayar, udah ngorder. Lah nyerah dia. Gitu. Jadi pelan-pelan aja kami, nggak usah buru-buru gitu ya. Tapi udah terlanjur order, jadi orang mungkin sudah ngerjain, jadi batalin. Nggak apa-apa, jadi pelajaran. Insya Allah dari Digitalogi ya. Sales berapa di target berarti harus balik modal. Tapi udah keren kami ya, udah banyak yang mulai daftar di link SPD-nya.
Gitu sebagai pemula Islam. Semangat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Benar apa yang disampaikan Kak Rahayu ya, sharing. Terima kasih sharing. Oke, ada lagi? Mau tanya Mbak yang sampaikan Puji tadi, berarti ada video ringkasan Yoling ya Mbak ya? Rekaman. Rekaman. Untuk Ada, misalkan nanti bisa dan rekaman seterusnya. member yang ini, yang bimbingan member. Bimbingan member kemarin. Oh, yang ya. COVID Delta. Oke, terima kasih. Nanti di grup support biasanya di-share. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini 3 menit lagi deh kita kasih waktu ya. Kita sudahi. Ada rekamannya, paling nanti kita share di ini aja bentuk asli ya. Kadang-kadang mau di-upload di YouTube suka dilarang, suka nggak bisa. Kena copyright ya. Iya, bukan copyright sih, apa sih dia bilang. Nanti dibilang pelecehan, kan bingung kita kok pelecehan. Karena biasanya kalau menampilkan platform lain biasanya gitu, agak riskan gitu ya, YouTube. Kan ini platformnya Telegram kan istilahnya, mungkin saingan kali kan. Agak sulit. Kemarin juga untung-untungan itu ngupload. Tapi nanti saya coba dulu upload di YouTube, kalau nggak bisa ya nanti share langsung ya. Baik, nggak ada lagi nih. 3, 2, 1. Oke. Ya, terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya, menyempatkan diri untuk bertemu Pita, bersua Pita di sini. Kalau mau tetap bertemu sama Pita, boleh ya. Ikuti webinarnya di tanggal 3, lusa ya. Karena udah tanggal 1, berarti lusa. Teman-teman yang mau ikutan webinar, silakan kalau mau ketemu lagi sama Pita dan Pak Putih ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita terima kasih. Ya.